inilah juga yang makanya gitu. ada namanya penyakit Nah, ain. Penyakit ain kan? Iya betul. Penyakit betul. ain. Ini kan tuh, makasih banyak tadi. Iya. Boleh saja yang penting niatnya untuk menyelamatkan ya. Nah, Tapi betul. kalau memang kita tidak mungkin bisa menyelamatkan orang, tapi kita yang terjerumus, mending nggak usah. Mending nggak usah, nauzubillah. Kalau nggak bisa menjaga diri dari Betul. sifat sombong, jangan coba-coba. Udah lebih baik sabar aja kalau Iya, kayak gitu jangan ya. sampai kita yang ngaruh dalamnya. Itu bahaya itu. Nah, tapi nih kita masih penasaran sama yang tadi nih Ustadz Syam. Tema kita pagi hari ini kan sombong tanda tak mampu. Tapi justru kalau kita ngeliat ini bukan orang yang nggak mampu yang sombong. Justru orang yang mampu yang lebih sombong kan gitu. Iya. Karena memang ada kan, karena memang punya yang perlu disombongin tuh ada gitu loh. Nah terus bagaimana kalau seandainya nih orang-orang ini nih sudah termasuk sombong gitu ya. Bagaimana caranya kita nih untuk menghindarkan diri kita ini. Untuk terhindar dari hal-hal yang menyombongkan diri tadi tuh bagaimana caranya. Mungkin sekaligus semuanya dijawab jadi satu nih Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong tanda tak mampu. Biasanya memang seperti itu karena cara mereka untuk membangkitkan kepercayaan dirinya adalah dengan membanggakan dirinya. Jadi kadangkala kita bingung membedakan antara kesombongan dengan berusaha percaya diri. Jadi ada di antara kita yang salah akhirnya. Pada akhirnya dia membangkitkan kepercayaan dirinya dengan merendahkan orang lain. Saya waktu kecil kalau mau lomba diajarin doa. Ternyata doanya salah. Saya alif semua ba, saya menang semua kalah. Wah ini doa motivasi sebenarnya, tapi kalau udah gede kayak gini akhirnya sadar ini kayaknya meremehkan orang lain. Jadi kadangkala tipis sekali bedanya itu antara berusaha percaya diri dengan menyombongkan diri. Maka kita selalu berhati-hati kepada dengan meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan dari awal bahwasanya sombong itu kalau mau lebih tahunya bahwasanya bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ada sombong yang sangat berbahaya di dalam hati, tapi yang biarlah dalam hati ini menjadi urusan kita dengan Allah, semoga Allah hapuskan. Tapi kalau sudah menjadi kesombongan yang zahir ketika kita memperlihatkan kepada orang lain, bagaimana kita merendahkan orang lain, perlakuan kita terhadap orang lain. Satu contohnya, ketika misalnya kita punya ART di rumah, asisten rumah tangga, bikinin kopi, bikinin teh. Karena kita merasa lebih tinggi dari dia, ucapan terima kasih pun jarang gitu. Makasih Mbak, makasih Bi, makasih Mas. Itu jarang kita ucapkan. Atau misalnya minta tolong Mas, minta tolong Mbak. Itu jarang kita ucapkan. Atau kita lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk mengucapkan kalimat-kalimat sederhana ini. Magic word ini untuk membuat mereka tidak sombong di hadapan orang lain. Kenapa? Karena mungkin di saat mereka merasa lebih tinggi jabatannya. Oh, gue majikan lo kan emang kerja sama gue gaji lo. Gue gak perlu untuk memberikan terima kasih karena setiap bulan gue gaji gitu. Maka ini yang membuat kita sombong kadangkala. Sombong tanda tak mampu. Saya ingat banget perkataan guru kami Ustadz Maulana bahwasanya ayam itu berisik tapi telurnya cuma satu. Ya, bagaimana Ustadz? Ya. Telurnya cuma satu. Cuma satu. Nah. Bandingkan kan sama? Penyu. Oh, penyu. Penyu itu Nggak ada 200 suaranya. telurnya tidak ada suara. Iya, maka diambil dari situ. Masya Kadangkala Allah. orang yang tidak punya kemampuan itu berusaha berkoar-koar. Selalu membicarakan, maka dia bilangnya dulu. Saya punya ini. Karena dia sudah tidak punya apa-apa. Maka kalau dikatakan temanya sombong tanda tidak mampu, maka itu betul. Karena dia berusaha berkoar-koar supaya orang percaya. Padahal ternyata dia tidak punya apa-apa. Ngomongnya seperti naga, kekuatannya seperti cacing. Begitu kan? Maka orang-orangnya ini kita meminta kepada Allah. Jangan kita pikirkan orang lain, kita pikirkan diri kita sendiri. Jangan-jangan inilah kami, jangan-jangan inilah kami, jangan-jangan inilah kami. Kemudian ada yang sangat dicelah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya golongan yang pertama adalah seorang penjual yang sering bersumpah. Sumpah bagus banget nih barang nih, original. Padahal enggak original, dia bersumpah-sumpah dengan barang dagangannya. Lain yang dipasang di foto online, dijualan online, pas dikirim beda ukurannya. Wah ini pengalaman pribadi kayaknya Ustaz Syam. Pengalaman pribadi kan. Makanya bisa diungkap ini. Iya. Emang berapa kali sudah digituin? Baru ya dari banyak pembelian sedikit sekali lah Ustaz. Tapi ada beberapa. Kalau Tapi lebih dari satu ya. Lebih dari Alhamdulillah, satu. kalau aku nggak pernah. Enggak pernah. Karena Alhamdulillah. nggak pernah beli. Nggak pernah belanja online. Jadi jangan suka bersumpah. Dan golongan kedua kata baginda Nabi, siapa yang paling dibenci adalah dibenci Allah adalah orang miskin yang sombong.
sudah miskin, sombong lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci mereka. Kenapa sombongnya di mana? Karena dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an dalam surah Al-Isra dikatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. Ayat ini mungkin sebagai penutup daripada ceramah kami ketika Allah mengatakan, ngapain kau sombong di atas muka bumi? Kau tidak mampu menembus bumi, Betul. kau tidak bisa juga setinggi langit. Iya. Apa maksudnya menembus bumi? Orang sombong gimana jalannya? Oh, orang sombong jalannya agak-agak gini ya. Dia seakan-akan mau nembus bumi Iya, gitu. iya. Kata Allah. Mau dipraktekkan? Mau dicontohin Ustaz? Coba gimana tuh? Ustaz? Iya, dia berat gitu, Nggak, berat. itu duduk Berat. sombong. Berat. Oh, duduk Jalan. sombong, duduk. Kalau aku berdiri enggak masuk di Kameranya gambar. kan- Kan kameranya duduk. Iya. Ini Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Nanti kita akan lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas berita viral nih ya. Kira-kira berita viral kita hari ini tentang apa ya? Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.